Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi, berjumpa lagi di dalam anugerah-Nya. Kita boleh menikmati segala kemurahan, kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri kita, hati kita, untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua, biarlah roh hikmat, roh pewahyuan ada atas setiap kami sehingga kami mengerti, kami memahami bagian firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan bagi kita sekalian, yaitu tujuan penderitaan di dalam hidup kita. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, tujuan penderitaan di dalam hidup kita. Mari kita memperhatikan, kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 dan ayat yang kedua. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 dan ayat yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala di dalam hidup ini kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita berupaya menghindar dari penderitaan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita belajar lewat nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kita belajar bersama-sama ada dua hal penting yang menjadi tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama yaitu apa? Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, yang pertama supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, bagian yang terakhir, dengan jelas di sana dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi kita memperhatikan bahwa tujuan dari penderitaan ini supaya apa? Orang-orang percaya apa? Menjauhkan diri dari kehidupan di dalam dosa. Orang-orang percaya ketika mengalami penderitaan, Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup ini. Untuk apa? Membawa orang-orang percaya melepaskan segala keinginan-keinginan dagingnya, melepaskan segala keinginan-keinginan tubuhnya. Untuk apa? Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup jauh dari apa? Dari dosa. Kita menyadari bahwa tidak ada satupun manusia yang kebal dosa. Bahkan orang percaya sekalipun, tidak ada satu manusia pun. Kadang-kala di dalam hidup ini kita berupaya untuk hidup benar, tetapi menjalani hari-hari perjalanan ini kadangkala yang terjadi di dalam hidup kita, yang menjadi realita dalam hidup kita, yaitu kita hidup di dalam melakukan keinginan-keinginan daging kita. Nah, itu sebabnya firman Tuhan dengan jelas membawa kita, mengingatkan kita bahwa kadangkala masalah, kadangkala penderitaan, kadangkala persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita
supaya membuat hidup kita semakin baik, hidup kita semakin benar, hidup kita semakin murni. Hidup kita apa? Kita jauh dari melakukan dosa di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari menyadari diri kalau ada persoalan, kalau ada masalah, kalau ada tantangan, kalau ada penderitaan dalam hidup ini. Mari koreksi diri kita masing-masing. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan hal-hal itu terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita hidup jauh dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, kita perhatikan. Yang kedua yaitu supaya kita hidup menurut kehendak Allah. Yang kedua, sekali lagi, supaya kita hidup menurut kehendak Allah. Di dalam ayat 2 bagian yang terakhir di sana dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di balik persoalan, di balik masalah, di balik pergumulan, bahkan penderitaan, ada maksud Tuhan di dalam hidup kita untuk kita hidup menurut kehendak Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak saja lewat firman Tuhan yang kita dengar, tidak saja lewat firman Tuhan yang kita baca, tidak saja lewat firman Tuhan yang kita saksikan lewat layar-layar YouTube, internet, membawa kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Tetapi kadangkala lewat persoalan, lewat masalah, lewat pergumulan, lewat penderitaan, Tuhan rindu, Tuhan mau, Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kehendak Allah. Hari-hari yang sedang kita jalani dikatakan sebagai waktu yang sisa. Ya, ayat yang kedua di sana dikatakan supaya waktu yang sisa. Waktu yang sisa di dalam terjemahan lain dikatakan supaya waktu yang terakhir. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan hari-hari terakhir. Nah, waktu yang sisa ini, waktu yang terakhir ini, hari-hari terakhir ini, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup menurut kehendak Allah. Hidup menurut maunya Allah di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini, di hari-hari terakhir ini, di waktu yang sisa ini, ada banyak orang yang hidup jauh dari kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang hidup memusuhi Tuhan di dalam hidup ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari belajarlah hidup menurut kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang diperhadapkan dengan persoalan, kita sedang diperhadapkan dengan masalah, kita sedang diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun, mari hiduplah menurut kehendak Tuhan, menurut kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Pagi hari ini biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami di tengah-tengah setiap kondisi dan kehidupan yang kami hadapi ini. Ajar kami untuk kami belajar hidup jauh dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Ajar kami hidup di dalam kebenaran. Ajar kami hidup di dalam kekudusan. Biarlah Tuhan, lewat firman Allah ini kami belajar hidup menurut kehendak Allah di dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi, berkati keluarga, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, usaha dan mata pencaharian kami.
Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami yakin penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati. Bahkan kami yakin sepanjang hari ini Tuhan menyediakan, mengadakan, mencukupkan segala yang kami perlukan dan butuhkan di dalam hidup kami. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Allah senantiasa menyertai kami di sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.